Salah satu fungsi dari operating system atau sistem operasi adalah membuat sistem penyimpanan yang teratur, di mana data-data yang akan disimpan itu dinyatakan dalam kotak-kotak, dinyatakan dalam tempat-tempat yang diatur secara berjenjang. Ya, kita kenal di sana ada root directory, ya. Katakanlah C, D, E. Ya, hard disk itu diatur dulu, dibagi dulu atas root directory. Ya, kemudian di dalam root directory itu dibagi lagi menjadi folder-folder. Folder-folder dibagi lagi menjadi subfolder, hingga akhirnya kita dapatkan sebuah sistem penyimpanan yang terstruktur, teratur sedemikian rupa sehingga nantinya ketika pengguna itu ingin mengakses data-data yang sudah pernah disimpan, pengguna dapat mencari data tersebut dengan lebih mudah. Ya, gambarannya bisa Anda lihat pada diagram di depan Anda. Ya, ada root directory dibagi atas folder-folder, folder dibagi atas subfolder, subfolder dibagi lagi mungkin subfolder lagi, hingga pada tempat atau lokasi di mana data itu disimpan. Nah, sistem semacam ini kemudian dinyatakan dalam bentuk slash. Ya. Contohnya C.2/ itu menyatakan root, kemudian my document menyatakan folder, dataku menyatakan subfolder, sistem operasi menyatakan subfolder, barulah file yang kita simpan. Dengan demikian pengguna mempunyai gambaran yang teratur mengenai lokasi dari data .txt itu. Oh, dia ditempatkan di ini, di dataku itu ada banyak folder lagi, ada sistem operasi di dalam sistem operasi. Nah, semacam ini. Nah, harapannya sekali lagi bahwa pengguna nantinya dapat mencari atau menempatkan atau mengatur data itu secara teratur. Nah, bagaimana kalau berhubungan dengan piranti-piranti eksternal? Kita tahu hard disk itu adalah sistem penyimpan yang dapat ditulis dan dihapus. Kemudian muncul lagi CD-ROM. Ya, di awal-awal CD-ROM itu muncul, sifatnya masih baca, ya, baca. Kemudian muncul CD-ROM yang bisa baca tulis, bisa baca tulis. Nah, CD-ROM ini diperlakukan seperti hard disk. Ada root, ada folder, subfolder, subfolder, dan seterusnya. Nah, ketika CD-ROM ini ditancapkan di dalam sistem komputer, tentunya operating system tahu ada piranti baru di sana. Nah, piranti barunya adalah CD-ROM yang bersifat seperti hard disk. Kemudian orang berpikir bagaimana caranya mengakses CD-ROM ini seperti sebuah folder yang menjadi bawahan dari hard disk. Nah, muncullah sistem drive di dalam operating system yang bisa memasukkan CD-ROM itu sebagai salah satu bagian dari hard disk. Ya,
salah satu bagian dari hard disk. Jadi CD-ROM dianggap sebagai salah satu dari root directory hard disk. Nah, istilahnya di sana adalah mount. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, kita punya sistem hard disk, ada root, ada direct, ada folder, ada subfolder. CD-ROM juga seperti itu. Ya, sebelum di mount, kedua piranti ini adalah sistem yang berbeda. Setelah di mount, ya, setelah digabung, maka I/O pada komputer akan berlaku pada gambar sebelah kanan, yaitu CD-ROM itu dianggap sebagai bagian dari hard disk. Hanya saja sifatnya adalah sifat CD-ROM. Ya, di awal hanya bisa dibaca, kemudian muncul bisa dibaca dan ditulisi, dan sekarang dibaca, ditulisi, dan dihapus. Di mana dalam CD-ROM juga berlaku folder, subfolder, subfolder sampai file akhir. Ini organisasi di dalam komputer yang berkaitan dengan file. Nah, bagian ini nanti akan kita bicarakan tersendiri. Ya. Tapi gambarannya bisa Anda lihat bahwa operating system bertanggung jawab terhadap proses manajemen file di dalam komputer itu. Sehingga manusia sebagai pengguna komputer itu menganggap bahwa data yang disimpan di dalam komputer tersebut, yaitu di dalam hard disk maupun di CD-ROM, itu tertata dalam kotak-kotak yang terstruktur, yang mempunyai hierarki jelas, mudah untuk dicari. Berikutnya, di dalam operating system itu ada sebuah program, ya, kecil yang tugasnya adalah menerjemahkan perintah kita menjadi sebuah aksi untuk memanggil subrutin-subrutin yang kita inginkan. Jadi balik di awal, sebuah sistem operasi itu adalah sebuah program yang memperantarai interfacing pengguna dengan hardware, sehingga pengguna yang bukan orang elektronik dapat memanfaatkan hardware komputer secara lebih optimum. Nah, operating system itu terdiri dari subrutin-subrutin, program-program kecil yang disimpan di dalam memori komputer. Nah, program-program kecil ini yang disebut sebagai kernel. Nah, problematiknya adalah user, pengguna, itu tidak kenal dengan kernel ini. Ataupun kalau tahu kernelnya, tahu program kecilnya ini, tahu fungsinya, tetapi kita tidak bisa, yaitu pengguna, tidak bisa memanggil kernel itu secara langsung. Ya. Jadi seakan-akan kita itu punya kotak, ya, kotak peralatan, kita tahu peralatannya di sana ada, katakanlah, ya, kalau kotak tukang di sana ada bor, ada obeng dan segalanya, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan secara langsung peralatan itu. Nah, di dalam sistem operasi itu ada sebuah program kecil lagi yang disebut sebagai shell. Nah, shell ini adalah sebuah program yang menerjemahkan perintah dari pengguna supaya operating system ini bisa memanggil kernel yang kita inginkan. Jadi katakanlah di dalam
operating system itu ada kernel, ada program kecil yang bisa digunakan untuk membaca hard disk, membaca file dalam hard disk. Kita tidak bisa memanfaatkan langsung program itu, terkecuali kalau kita memerintahkan pada operating system untuk memanggil program itu atau menjalankan program itu. Nah, pirantinya apa? Pirantinya adalah keyboard. Kita memanggil kernel itu dengan sarana keyboard. Kita ketikkan nama dari kernel tersebut. Nah, ada satu program di dalam operating system yang bekerja untuk menerjemahkan perintah yang kita ketikkan pada keyboard menjadi sebuah perintah untuk menjalankan suatu kernel. Nah, program kecil untuk menerjemahkan ini disebut sebagai shell. Jadi katakanlah kalau kita ingin melihat isi direktori kita, itu perintahnya dir. Ya, perintahnya dir. Kalau kita ketik dir, kita tekan enter, maka perintah dir itu akan diterjemahkan oleh shell. Oh, ini dir. Kalau kita kalau ada perintah dir, maka shell pembaca hard disk yang akan dipanggil. Nah, ketika kita salah mengetikkan dir, misalkan kita tulis di spasi r, maka shell akan menerjemahkan itu. Kemudian dia akan cari, adakah sebuah perintah yang bernama di spasi r. Kalau tidak ada, maka dia akan menyatakan bahwa perintah yang kita ketikkan itu salah. Ya, sehingga operating system tidak akan memanggil kernel apapun. Nah, program kecil ini yang disebut sebagai shell. Dia sebuah penerjemah. Ya, istilahnya interpreter. Jadi kita ketik, tekan enter, langsung diterjemahkan, bukan compiler. Kalau compiler, seluruh perintah kita ketikkan, baru kita terjemahkan perintah itu. Tetapi kalau interpreter, satu perintah langsung diterjemahkan dan dikerjakan. Jadi bisa dikatakan ada sebuah program di dalam operating system yang tugasnya menerjemahkan perintah yang kita ketikkan menjadi sebuah perintah untuk menjalankan sesuatu. Sebuah perintah yang digunakan untuk menjalankan kernel tertentu. Nah, akan saya tunjukkan bagaimana shell itu bekerja dengan mengaktifkan command prompt pada Windows. Berikut ini adalah layar hitam atau command prompt pada sebuah Windows. Ketika saya ketikkan dir, ya, C, maka akan muncul direktori yang ada di C, hard disk C. Nah, di sana dimunculkan namanya direktori, ya, tipenya, kemudian tanggal dibuat dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan perintahnya salah? Jadi perintah dirc itu akan diterjemahkan oleh shell untuk kemudian shell itu memanggil kernel tertentu, yaitu kernel yang dapat menampilkan isi direktori dari hard disk, ya, dari root C. Kalau saya ketikkan keliru, ya, seperti ini, maka ada muncul bahwa DI itu tidak dikenal
sebagai komen yang tidak dikenal. Artinya apa? Artinya di dalam operating system kita, ya, operating system kita itu ada sebuah program kecil yang disebut sebagai shell tadi, yang menerjemahkan apa yang kita ketikkan di layar command prompt ini, ya, di layar command prompt ini. Sehingga kalau misalkan terdapat sebuah perintah yang salah, kurang atau apapun, maka operating system memberitahu pada kita bahwa perintah itu tidak dikenal dari tabel yang sudah ditetapkan di dalam operating system. Jadi DI itu tidak ada, ya. Atau kita mengetikkan kurang, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak dikenal. Maksudnya apa ini, ya, dalam bahasa manusia ini tidak dimengerti ini. Dan banyak sekali perintah-perintah di dalam OS yang harus kita panggil semacam itu dan harus benar. Salah dalam penulisan, maka perintah itu tidak dikerjakan. Kernel tidak akan mengerjakan perintah itu, ya. Ini adalah contoh dari shell. Nah, dalam operasi Windows yang berbasis grafik, maka shell yang semacam ini, yang interpreter semacam ini tidak dipakai, ya. Karena ini basisnya adalah DOS versi lama, atau dalam struktur DOS ini adalah struktur yang sederhana, tetapi tetap dipakai di sana, ya, tetap dipakai, tetap ada, tetapi penggunaannya tidak seoptimum komputer zaman lama. Oke, ini yang disebut sebagai shell. Jadi bisa Anda lihat di sana, sebuah shell itu menerjemahkan apa yang kita ketikkan menjadi sebuah perintah untuk menjalankan kernel tertentu. Jadi kernel adalah program-program kecil yang disisipkan di dalam memori, diletakkan di dalam memori. Setiap kali komputer kita dihidupkan, program itu di-load, ya, di-loadkan ke dalam memori sebagai dasar dari operating system. Setiap kali kita meminta sebuah service apapun, maka kernel ini yang nanti dipanggil untuk bisa mengakses hardware komputer kita. Jadi dengan demikian, program aplikasi kita, kalau kita membuat program, itu tidak akan pernah bisa mengakses hardware komputer secara langsung. Harus lewat kernel ini. Jadi membaca hard disk tidak bisa dilakukan secara langsung. Kita harus panggil kernel untuk mengakses hard disk. Itu gambaran shell. Tapi bisa Anda lihat, kalau ada istilah shell, maka shell adalah sebuah penterjemah kecil yang menerjemahkan setiap perintah yang kita ketikkan, ya, yang kita ketikkan, yang kita minta. Kalau perintah itu ada, maka kernel tertentu akan dijalankan. Kalau perintah itu tidak ada, maka akan ada informasi kepada kita bahwa perintah yang kita jalankan itu salah atau kurang atau yang lain. Nah, kita lanjutkan. Dengan demikian, gambaran antara pengguna, operating system, kemudian mesin, itu bisa digambarkan semacam ini. Jadi shell itu adalah lapisan terluar dari OS yang berhubungan langsung dengan user. Jadi kalau kita lihat lapisannya, ada user, ada operating system, ada hardware, ya. Operating system terdiri dari kernel. Nah, operating system itu punya lapis yang terluar
yang disebut sebagai sel. Nah, sel ini yang menerjemahkan nanti. Kemudian dia memilihkan perintah tertentu yang spesifik yang sesuai dengan perintah yang kita ketikkan. Ya. Kemudian sel ini nanti memerintahkan pada program atau kernel yang bersesuaian. Ketika dijalankan hasilnya apa, maka sel ini yang akan memberikan informasi pada user. Seperti ini hasilnya. Nah, ini lapisan terluar dari operating system, sel ini. Dengan demikian, ketika manusia itu ingin berkomunikasi dengan mesin lewat operating system, maka dia berbicara terlebih dahulu pada sel. Sel akan memilihkan kernel yang bersesuaian, perintah yang bersesuaian. Apakah membaca hard disk, apakah menjalankan printer, dan seterusnya. Dengan demikian, seakan-akan dalam dunia operating system, user itu harus tahu ya, perintah-perintah yang ada di dalam operating system itu. Ya, di zaman lama, ketika masih beroperasi non-grafik, ya, DOS, operating system yang tanpa grafis, maka ada buku manual. Ya, ada buku manual yang berisi daftar perintah yang berlaku di dalam operating system, dan kita harus menghafalkan itu. Ya. Sedemikian rupa ketika kita ingin mengeksplor hardware dari komputer kita atau kemampuan dari komputer kita menggunakan buku itu untuk memerintahkan operating system mengakses hardware yang kita inginkan. Nah, perintah-perintah itu dibuat sedemikian rupa sedekat mungkin dengan bahasanya manusia. Nah, ketika manusia ingin mengakses perintah tersebut, dia harus mengetikkan lewat keyboard. Problematiknya, kita kadang lupa, kita kadang salah, sehingga sel ini yang bertugas untuk memperingatkan kita bahwa perintah itu ada atau tidak, benar atau tidak. Ya, itu yang disebut sebagai sel. Nah, bagian akhir recapitulate, ya. Artinya apa? Bahwa operating system itu nantinya akan terus berevolusi, ya, ditambahi sampai menjadi sebuah operating system yang kompleks, yang bisa menangani pekerjaan-pekerjaan yang kompleks. Sebagai gambaran, ketika awal kali diciptakan, komputer itu hanya sebagai alat hitung. Operating sistemnya adalah manusia, jadi manusia yang mengatur kapan harus membaca ini, kapan harus membaca itu, dan seterusnya. Operating sistemnya bersifat hardware, jadi pakai kabel. Kemudian zaman berubah, muncullah DOS, Disk Operating System, oleh Microsoft, ya, untuk memberikan landasan bagi program aplikasi bekerja di mesinnya IBM, komputernya IBM. Kemudian berkembang lagi menjadi basis Windows, ya, dikenakanlah Windows. Windows masih bekerja di atas DOS. Berkembang lagi, DOS tidak lagi dipakai dalam tanda petik, ya. Tetap dipakai tetapi tidak menjadi yang utama. Operating system basisnya adalah grafis, sehingga kalau kita install operating system pada komputer kita, basisnya pasti grafis, ya. Walaupun DOS-nya ini masih dipakai untuk beberapa keperluan dasar, ya, seperti kita ketahui, walaupun kita pakai Win10, maka DOS-nya ini masih bisa dipanggil untuk kita pakai, ya. Tetapi berikutnya bisa kita lihat bahwa perubahannya terus berkembang secara evolusi. Kenapa disebut sebagai evolusi? Karena sifat dasarnya DOS masih tetap ada, ya. Jadi command prompt tetap diakui walaupun
basisnya sudah grafis. Ini yang disebut sebagai evolusi yang panjang. Terus memiliki sifat dasarnya. Itu adalah bagian akhir dari konsep OS. Jadi kalau kita punya OS, kita menciptakan OS, operating system, maka bisa dilihat aspeknya banyak. Ya, aspeknya banyak. Tetapi intinya OS itu menyediakan kernel-kernel yang dapat digunakan untuk mengakses hardware. Bagaimana kita memanfaatkan kernel itu? Maka berkembanglah program aplikasi. Program aplikasi yang kita buat, katakanlah kita menggunakan Delphi dan seterusnya, adalah sebuah runutan program, runutan perintah yang memanfaatkan kernel supaya kita bisa memanfaatkan hardware komputer dengan lebih optimum. Nah, kita tetap tergantung pada kernel dari OS. Nah, karena dia menjadi landasan, dengan demikian aspek space, memori, pengaturan file, pengaturan memori, dan seterusnya itu menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan dari sebuah operating system. Operating system yang baik harus mempunyai sel yang bisa menerjemahkan apa yang kita inginkan baik secara langsung maupun lewat program aplikasi menjadi sebuah perintah untuk menjalankan kernel tertentu dengan tepat, hasilnya benar. Itu berkenaan dengan konsep OS. Nah, kita akan ketemu lagi pada modul 3, yaitu mengenai call system. Bagaimana kernel itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.